Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bersama-sama pagi ini kembali kita akan mengikuti ibadah secara online dengan tema Nafas Hidup. Sebelum ibadah dimulai, kami akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Terkait dengan persembahan, dapat Bapak Ibu Saudara masukkan ke dalam amplop yang bertuliskan tanggal pelaksanaan ibadah hari ini. Yang disampaikan nanti pada saat ibadah sudah berjalan normal kembali di gedung ibadah Gereja Kristen Jawa Bandung. Atau dapat ditransfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Bandung yang nomornya telah disampaikan pada WhatsApp Center Gereja Kristen Jawa Bandung. Atau dapat pula dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di teras di samping gedung gereja pada setiap hari kerja. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih, pelayan firman pada pagi hari ini adalah Saudari Julia Indah Pramudianti, calon pendeta Gereja Kristen Jawa Bandung. Primus oleh Bapak Istina, berita gereja oleh Ibu Valerie, dan pemandu nyajian jemaat oleh Saudari Sevanya dan Ibu Trimadu. Pengiring pujian Saudari Galuh, dan persembahan pujian oleh PWGKJ Bandung. LCD oleh Saudari Saraisti, dan sound system oleh tim multimedia Gereja Kristen Jawa Bandung. Terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya berita gereja selengkapnya ada pada berita gereja yang telah disampaikan pada WhatsApp Center Gereja Kristen Jawa Bandung. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri bersama kita masuk dalam ibadah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, ia secara berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini ia bertahta di surga. Terpujilah Dia, Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh keyakinan ibadah hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa. Dengan demikian relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Marilah kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, hari ini kembali mengingatkan kita tentang hukum Tuhan. Dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus menghendaki supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Setiap minggu kita terus-menerus diingatkan tentang hukum kasih ini. Namun kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belum mampu untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama seperti yang Tuhan inginkan. Marilah kita menyesali dosa di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami menyadari dengan betul masih terlalu sering kami mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan hati sesama kami. Ampuni kami yang belum mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami masih sering mementingkan diri kami sendiri, kami masih sering mendukakan perasaan orang lain. Ya Bapa, dengan kerendahan hati kami memohon, kiranya Bapa berkenan mengampuni kami. Ampunilah setiap kesalahan kami, setiap perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan dan juga sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan juga memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan yang baik dan mengasihi kita berkenan mendengarkan seruan doa kita. Sehingga hari ini kita menerima berita anugerah
yang diambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian syukur dan responsoria kita. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersatu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang begitu mengasihi kami, ya Tuhan pemelihara hidup kami, saat ini kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat dan juga menguasai hati serta pikiran kami, karena sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan hikmat dan juga kekuatan dari Tuhan, kami boleh menerima firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman bagi hidup kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga apa yang boleh disampaikan ini hanya berasal dari Tuhan dan juga boleh memberkati setiap yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dimanapun saudara berada, mari kita membuka Alkitab kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau.
sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan juga selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, tepat hari ini menurut kalender gerejawi, kita berada di dalam Minggu Paskah 7, yaitu minggu terakhir sebelum Minggu Pentakosta. Dan hari ini juga adalah hari yang spesial, hari yang khusus bagi umat Islam karena mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri atau yang sering kita sebut Lebaran. Momen Lebaran adalah momen yang tidak asing bagi saya. Momen ini bukan sesuatu yang asing bagi hidup saya. Biasanya Lebaran itu selalu identik atau selalu ada momen di mana saling memaafkan, kemudian
sungkem kepada orang tua, tradisi Jawa, sungkem kepada orang yang lebih tua, makan opor ayam, dan tentunya dengan ketupatnya, berkumpul bersama keluarga, ada kehangatan yang sangat indah di sana. Tetapi tidak ketinggalan juga yang terpenting adalah lantunan doa-doa yang mereka panjatkan di hari Lebaran. Bahkan jika kita mengamati, sebelum hari Lebaran mereka sudah melantunkan doa-doa mereka kepada Tuhan. Sebelum Lebaran, setelah Lebaran, bahkan di hari Lebaran. Doa-doa terus berkumandang, kita bisa mendengarnya. Doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam agama apapun. Doa adalah nafas hidup umat beragama. Doa lebih dari sekedar mengatakan kepada Allah tentang apa yang kita inginkan. Contoh dari doa-doa di Alkitab, doa terdiri dari erangan tidak terkatakan yang berasal dari kegusaran atau ratapan. Tetapi juga di dalamnya termasuk nyanyian penyembahan dan juga puji-pujian. Di dalam PPA GKJ atau pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa, doa dipahami sebagai suatu cara bagi orang beragama untuk mengungkapkan dan menghayati hubungannya dengan Allah. Sekilas mungkin terdengar sama seperti pemahaman doa di agama lainnya. Tetapi keistimewaan doa Kristen yang tidak ada di doa umat lainnya adalah doa Kristen merupakan cara untuk mengungkapkan dan menghayati hubungan umat dengan Allah yang didasari dari karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Keistimewaan ini hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Doa umat Kristen, doa orang-orang Kristen memberikan keyakinan bahwa anak-anak Allah, kita dapat datang kepada Allah dengan segala kebutuhan kita dan kita diterima olehnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, kita bersama-sama melihat bagaimana doa Yesus untuk murid-muridnya. Injil Yohanes itu sendiri ditulis sudah cukup lama setelah Yesus mati dan kemudian dibangkitkan. Kemungkinan besar setelah tentara Romawi menghancurkan bait Allah dan mengakhiri pemberontakan Yahudi. Kekasan Injil Yohanes ini terletak pada pokok pembahasan tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kerap kali Yesus menampilkan hubungan dirinya sebagai anak kepada Sang Bapa. Bacaan kita berada di dalam rangkaian kisah hari-hari terakhir yang dilalui Yesus dan murid-muridnya. Khususnya pesan-pesan Yesus ketika mempersiapkan murid-muridnya menghadapi kepergian Yesus Kristus. Mari saya ajak kita membaca ayat ini di dalam bayangan seorang anak yang berbicara atau sedang bercerita kepada bapaknya. Sangat indah. Doa ini adalah doa yang sangat intim antara Yesus dan juga Bapa. Doa ini berbicara tentang apa yang akan tetap tinggal ketika Yesus sudah pergi. Apa yang akan tetap tinggal ketika Yesus sudah pergi. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus telah ada sebelum dunia ada.
Yesus bukan berasal dari dunia, dan ia akan kembali kepada Bapa. Ketika Yesus kembali kepada Bapa, murid-muridnya ini tetap berada di dunia. Oleh karena itu, Yesus memohon kepada Bapa untuk memelihara dan menyertai kehidupan murid-muridnya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali melihat ayat terakhir yang kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11. Mari bersama-sama kita buka Yohanes 17 ayatnya yang ke-11. Di sana Yesus menunjukkan bagaimana doa menjadi sarana untuk membangun relasi yang intim antara Yesus dengan Bapa. Di dalam kalimat yang terakhir, di sana Yesus mengucapkan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kalimat ini memiliki arti yang sangat dalam, menggambarkan keintiman dan mempertegas bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Di dalam keintiman Yesus dengan Bapa terwujud suatu kesatuan. Keesaan dari Allah inilah yang mendasari kesatuan umat Allah. Seperti Bapa, Yesus, dan Roh Kudus yang adalah satu, begitu juga dengan umat yang ditinggalkan Yesus saat itu. Mereka merupakan kesatuan tubuh. Meskipun Yesus akan pergi meninggalkan mereka, meninggalkan murid-muridnya, Yesus tetap ada di hati mereka. Meskipun Yesus telah pergi, Yesus akan tetap ada di hati mereka. Murid-murid senantiasa melekat dengan Sang Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, situasi di mana murid-murid diperhadapkan dengan kenyataan bahwa Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tentunya mengubah banyak hal. Kepergian Yesus merupakan suatu kenyataan yang harus diterima oleh para murid. Kenyataan ini membuat para murid menjadi dewasa, karena mereka menghadapi sebuah konteks yang begitu nyata. Keadaan yang sangat nyata. Sebelum-sebelumnya, Yesus selalu ada di antara mereka. Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Mereka selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi. Tetapi sekarang tidak. Dulu sepertinya mereka ketika mendapatkan persoalan, ketika ada berbagai pergumulan, mereka didampingi oleh Tuhan Yesus. Mereka merasa tenang, mereka merasa aman, mereka merasa segala sesuatu bisa diselesaikan, bisa dihadapi karena ada Tuhan Yesus. Saat ini mereka harus menghadapinya sendiri. Salah satunya hal-hal ini tentunya mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para murid. Hal-hal ini mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan para murid. Doa Yesus inilah yang kemudian menguatkan mereka untuk melanjutkan kehidupan percaya mereka. Situasi saat ini, situasi kita yang sedang kita hadapi saat ini adalah situasi yang nyata dan harus kita hadapi. Banyak yang harus berubah. Di tengah berbagai hal baru, di tengah berbagai kebiasaan baru, kenormalan baru, karena dampak dari pandemik ini, kita diingatkan
untuk tetap melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan iman percaya kita kepada Tuhan. Seperti para murid yang menjadi dewasa setelah menghadapi kenyataan kepergian Yesus Kristus, kita juga harus menjadi dewasa di tengah kenyataan yang ada saat ini. Kita harus tetap memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Salah satu upaya keintiman bersama dengan Allah yang dapat kita lakukan secara pribadi maupun bersama-sama adalah doa. Berdoa. Doa dapat menyatukan banyak orang dari berbagai macam latar belakang, bahkan dari berbagai agama. Terbukti pada tanggal 14 Mei, tepatnya hari Kamis yang lalu, Kementerian Agama bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mereka menggelar acara doa bersama lintas agama, yang sekaligus di dalamnya juga ada penggalangan dana secara online. Acara ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan juga 6 tokoh lintas agama yang memimpin doa saat itu. Ada kesatuan, ada sebuah keindahan ketika kita semua bersama-sama mendoakan pemulihan Indonesia. Ini bukti bahwa doa dapat menyatukan kita dengan sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih, di Minggu Paskah 7 ini, dengan belajar dari doa Yesus, kita diajak untuk meneladani keintiman Allah dengan Bapa. Sebagai anak-anak Allah, kita hidup di dalam kedekatan dengan Allah yang adalah Bapa. Seperti para murid, kita juga senantiasa melekat dengan Sang Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Sebagai umat Tuhan, bahkan gereja, kita dipanggil untuk memelihara kehidupan. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kesatuan. Kesatuan ini tercapai hanya bila kita senantiasa melekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Doa yang merupakan nafas hidup orang percaya adalah salah satu wujud keintiman melekatnya kita dengan Tuhan. Kemelekatan ini atau keintiman ini menjadikan kehadiran Roh Kudus dapat kita terima, dapat kita alami, dapat kita rasakan, dan dapat kita sebarkan. Tetaplah berdoa, karena disitulah letak kekuatan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara PW GKJ Bandung.
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati ibu-ibu PW GKJ Bandung. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dimanapun saudara berada, marilah semua pergumulan kita dan juga ucapan syukur kita naikkan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mensyukuri penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala karunia, segala berkat, kekuatan, kesehatan, dan juga banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami boleh merasakan sukacita yang begitu luar biasa karena Tuhan mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang terdampak virus ini, virus corona. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga mereka boleh pulih kembali, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh mendapatkan yang terbaik yang telah Tuhan rancangkan bagi kehidupan mereka. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat kepada mereka di dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati tenaga medis, para dokter, dan seluruh orang-orang yang bertugas untuk melawan virus corona di garda terdepan. Kiranya Tuhan boleh mengaruniakan kesehatan bagi mereka di tengah tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuhan kiranya memberikan perlindungan kepada mereka di dalam menjalani setiap aktivitas mereka. Kami juga mendoakan pemerintahan kami yang saat ini terus berjuang untuk menangani virus corona ini. Kami memohon pertolongan Tuhan boleh senantiasa ada bagi pemerintahan kami, bagi para pemimpin bangsa kami. Tuhan juga senantiasa menyertai kehidupan mereka. Ya Bapa, kami berdoa terkhusus saat ini untuk warga GKJ Bandung, jemaat Tuhan di GKJ Bandung. Tuhan memberkati, Tuhan berkenan memberikan kesehatan bagi jemaat Tuhan di GKJ Bandung, sehingga kami boleh terhindar dari sakit penyakit terlebih virus corona tersebut. Kami juga berdoa Tuhan bagi warga gereja yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh, baik itu sakit penyakit maupun karena usia yang sudah sepuh. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Titian Wijayadi,
untuk Ibu Sri Wahyuni, untuk Bapak Wahyudi Prabowo, untuk Bapak Heru Setio Atmojo, untuk Bapak Legio, untuk Bapak Ibu Husodo, untuk Bapak Wibowo Nathanael, dan saudara-saudara kami lainnya. Tuhan kiranya memulihkan mereka, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, dan tentunya memberikan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang karena situasi saat ini mereka terdampak di dalam masalah ekonomi, penghasilan yang tidak tetap, dan berbagai hambatan atau perubahan-perubahan baru yang harus mereka sesuaikan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi pergumulan mereka. Kami juga mendoakan keluarga dari Ibu Esti Kaeksi, ibunda dari Ibu Estiawati atau Ibu Betty Yuda, yang telah Tuhan panggil pulang kembali bersama dengan Bapa. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk keluarga Bapak Ibu Rini Estiawati, kiranya Tuhan boleh menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk majelis beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan di dalam pelayanannya di tengah situasi seperti saat ini. Dalam apa yang diusahakannya, kiranya Tuhan tetap boleh memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga jemaat Tuhan pertumbuhan imannya tetap boleh terpelihara. Tuhan juga memberkati penatua diaken, Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho, Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Yohan Purwanto beserta dengan keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak kami terkasih yang bersekolah di rumah menggunakan media online maupun anak-anak kami yang bersekolah di luar Bandung dan saat ini tidak bisa pulang. Kiranya Tuhan boleh senantiasa mengaruniakan kesehatan dan memampukan mereka dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan senantiasa memberkati setiap kategorial yang ada di GKJ Bandung ini, dari warga Adi Yuswo sampai dengan anak-anak sekolah minggu. Kami menyerahkan kepadamu seluruh aktivitas kami dan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Nat persembahan kali ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang 13 dan 14. 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan nyanyian persembahan Di Sini Aku Bawa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita aturkan persembahan dengan doa, yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga, bahkan sebenarnya adalah juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu.
kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dengan mengingat kasih dan pengorbanan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama memujikan nyanyian pengutusan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diutus untuk menghidupi doa yang merupakan nafas hidup orang beriman. Sehingga relasi kita boleh semakin intim dan melekat dengan Tuhan. Dari situlah letak kekuatan hidup kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat menghidupi iman percaya kita kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah hidup sehat. Tuhan memberkati kita.